Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di bab atau subbab az-zuhdi wal wara'i. Bab tentang zuhud dan wara'. Bab tentang zuhud dan wara'. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk hadis yang berikutnya atau hadis yang ketiga, hadis tentang zuhud ataupun wara'. Hadis yang ketiga, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Hadu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku, dipegang. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ibnu Umar, kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ini pesan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Tentunya pesan ini juga berlaku kepada kita, tidak hanya berlaku khusus kepada Ibnu Umar, tetapi pesan ini juga tentunya berlaku untuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, Ibnu Umar termasuk menyampaikan kepada kita, hidup di dunia itu seperti, jadilah orang yang ketika hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan safar atau perjalanan. Seperti apa kalau orang asing datang ke rumah kita itu? Betah atau tidak kira-kira? Tidak betah. Sama. Sebetulnya kata Rasulullah, di dunia itulah harusnya tidak betah gitu ya. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, kita sedang melakukan perjalanan ke Surabaya, kemudian lapar, kemudian kita mampir ke warung makan. Kira-kira lama atau tidak di warung itu? Tidak lama, karena di warung itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Surabaya. Sama. Dunia ini sekedar tempat nongkrong doang, kalau bahasa sekarang gitu ya. Tempat ngopi doang, sebentar. Setelah itu kita akan melakukan perjalanan untuk tujuan yang sebenarnya,
yaitu kehidupan akhirat, yaitu surga tentunya yang kita tuju. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang asing. Orang asing yang tidak betah biasanya berada di tempat yang asing. Kayak seperti tamu itu ya. Ada tamu kemudian nginep di rumah kita. Betahnya berapa malam biasanya tamu itu? Semalam masih betah lah. Baru kok 2 malam lumayan. 3 malam udah gak enak, gak kerasan. Lebih dari 3 malam udah gak enak. Kenapa? Karena bukan rumah kita. Ngapa-ngapain tidak enak malah. Itulah sebetulnya atau selayaknya bagi orang yang hidup di dunia tidak merasa enak. Karena bagaimanapun keenakan, kenikmatan yang ada di dunia tentunya sangat tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Jadi orang asing tidak akan betah di tempat dia berdiam, tidak akan betah. Atau kata Rasulullah seperti orang yang melakukan perjalanan atau perantauan. Tapi sekarang banyak perantau yang betah ya, Mas Ridwan gitu ya, atau saya lah gitu, gitu ya. Ada atau tidak ya? Tapi rata-rata semuanya perantau semua ini. Pak Iqbal dari mana ya? Palu ya. Apa? Sulawesi gitu ya. Yang asli kan Pak Yit, Pak Tres gitu yang sini ini, yang asli. Atau Pak Safari ya, yang Pelausan. Pak Fauzi Ponorogo, perantauan juga. Pak Takin Wong Madura ya, perantauan juga, betah ternyata di Magetan. Pak Adi perantauan betah di Magetan. Gitu ya. Nah itu. Ada yang nyaut di luar itu. Bu Nur ya, iri ya, pengen disebut juga, ya Bu Nur sama. Bu Nur orang Madura jauh, betah ternyata di Magetan. Tetapi banyak juga orang yang perantauan itu tidak betah, ingin pulang kampung, lebih-lebih ketika merantau ke luar negeri, ke Malaysia, ke Saudi, ke Singapura, ke Taiwan. Orang Madura biasanya banyak ke Taiwan, ke Malaysia, ke Saudi Arabia, kerja beberapa tahun kemudian dapat sekian banyak uang gitu ya. Kemudian pulang, kangen dengan kampung halaman. Gitu. Jangan cepat-cepat pulang kalau sudah dapat uang. Atau mungkin orang kuliah di luar negeri. Kira-kira dia pulang atau tidak? Pulang dia. Kuliah 2 tahun, 4 tahun, tidak akan tinggal lama di sana. Pasti akan ada rasa kangen, rindu dengan Indonesianya, dengan tanah kelahirannya. Dan itulah sebetulnya yang perlu dirasakan oleh orang muslim, orang mukmin ketika tinggal di dunia. Kita kan sedang merantau ini kan. Tempat kita di mana dulu? Di mana? Di surga kan gitu ya. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Kita kan anak keturunannya. Keturunan cucu cicit Nabi Adam yang awalnya tinggal di surga. Insya Allah kita lagi merantau di dunia, nanti kita akan kembali pulang kampung ke surga. Amin Allahumma amin. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat Rasulullah kepada kita semuanya, hidup di dunia seperti orang asing yang tidak betah, termasuk orang yang sedang safar melakukan perjalanan atau orang yang sedang merantau. Itu. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya, hadis yang keempat di sini. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar lagi radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu bagian dari kaum itu, bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ini penting Bapak Ibu ya, kata Rasulullah, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu bisa jadi termasuk bagian dari mereka. Ini penting juga ini. Jadi memang walaupun isi itu penting, tapi casing juga penting atau tidak? Penting loh. Bahkan kalau tidak ada casingnya diragukan. Contoh, Bapak Ibu ketika jalan ternyata ada nangka, tidak ada kulitnya. Dikira di mana responnya? Dia mungkin udah kotor gitu ya. Benar atau tidak? Benar atau? Walaupun yang sebetulnya yang kita makan itu adalah nangkanya, tetapi karena tidak ada bungkusnya, meragukan. Benar atau tidak? Benar. Jadi sekali walaupun isi itu penting, tetap bungkusan juga penting. Biar tidak mengecoh, biar tidak membuat orang bingung. Contoh lagi sederhana. Misalkan saya di jalan pakai baju polisi, kira-kira gimana? Wih, polisi lah. Malahan saya bukan polisi, tapi karena pakai baju polisi, dikira seolah-olah polisi. Atau saya pakai bajunya Pak Yet tentara, petantang-petenteng di jalan, kira-kira ditakuti atau tidak sama orang? Disegani, tentara. Padahal bukan tentara. Kenapa? Karena bungkus yang saya pakai adalah baju tentara. Penting itu bungkusan itu. Atau mungkin tentara pakai baju dokter pakai baju tentara. Repot atau tidak? Repot, bingung. Yang mana? Yang benar yang mana sih ya? Itu. Makanya bungkusan itu termasuk penting juga. Sekalipun tentunya yang lebih penting lagi adalah substansinya ataupun isinya. Atau mungkin mohon maaf gitu ya, Pak Safari mungkin ya keluar pakai jubah, gamis, baju peci putih gitu kan. Apa respon orang? Ustaz mah gitu ya. Yang seperti itu ya. Benar atau tidak? Benar gitu. Itu bungkusan, menyerupai suatu kaum. Nah ini makanya kata Rasul benar, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka orang itu bisa jadi akan menjadi bagian dari mereka. Artinya kalau kita menyerupai, mohon maaf, orang kafir, boleh jadi kita akan seperti mereka. Walaupun mungkin keimanannya tidak seperti mereka, tapi setidaknya respon orang lain seolah-olah kita seperti mereka. Contoh, mohon maaf gitu ya, salah satu simbol Kristen kan apa? Salib. Kemudian kita pakai, mohon maaf, pakai kalung salib. Tapi kita bukan Kristen ya, tetap Muslim tapi pakai baju salib atau pakai kalung salib. Kira-kira respon orang apa? Kita Kristen. Kenapa? Karena bungkus yang kita pakai, atribut yang kita gunakan adalah atribut simbol dari agama Kristen. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dalam banyak ajarannya selalu berusaha untuk berbeda, menyelisihi orang-orang kafir. Contoh dalam perkara jenggot, benar atau tidak? Benar. Kata Rasulullah SAW, khaliful musyrikin ufus syawarib u'afu al-liha. Bedalah kalian atau berselisihlah kalian, menyelisihilah kalian dengan orang-orang musyrik,
Apa diantaranya? Kata Rasulullah, apa? Potong apa? Kumis, kemudian biarkanlah jenggot atau peliharalah jenggot. Artinya di sini Rasulullah kemudian saat itu kumis menjadi simbol dari orang-orang Yahudi ketika itu ya. Nah, Rasulullah ingin berbeda penampilan dengan mereka. Kumis potong, pendekkan, jenggot biarkan, panjangkan dan seterusnya. Itu. Jadi bahkan dari sisi penampilan saja gitu ya, Rasulullah menginginkan agar umatnya berbeda tampilan dengan orang-orang musyrik. Apalagi dari sisi keimanan jelas harus beda ya. Dari sisi penampilan saja Rasulullah ingin kita berbeda. Itu satu. Perkara jenggot dan kumis. Contoh lagi misalkan berkaitan dengan liang lahat. Kata Rasulullah, Allah dulana wasyakul li ghairina. Liang lahat itu untuk kami, adapun syak untuk selain kami. Maksudnya kalau di pemakaman itu kan makam kan lubang, ada lubang kecil loh. Lahat itu lubang kecil yang ada di samping. Benar atau tidak? Kalau syak itu lubang kecil yang ada di tengah. Nah, kata Rasulullah, liang lahat itu untuk saya, untuk kami, untuk umat muslim. Adapun umat-umat selain kita, selain umat muslim, mereka ketika menguburkan jenazah, jenazahnya biasanya diletakkan di tengah lubang makam, kemudian di tengah-tengah itu dilubangi lagi. Ada atau tidak? Itu kemudian masukkan jenazah. Itu syak namanya dalam bahasa Arab. Adapun yang dipakai umat Islam biasanya adalah lahat. Lahat itu lubang yang ada di pinggir itu. Pinggir itu lahat namanya. Nah itu. Bahkan dalam sisi penguburan jenazah Rasulullah ingin berbeda dengan orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani tentunya. Itu. Termasuk dari memanggil untuk beribadah, azan. Dulu sebelum ada azan, sebelum Allah Akbar itu, Rasulullah ingin awalnya menggunakan trompet sebagaimana orang Yahudi. Ada yang mengusul jangan trompet ya Rasulullah, kita gunakan api saja seperti orang Majusi. Kalau masuk waktunya adzan kita buat tuh kobaran api di tempat yang tinggi sehingga kelihatan oleh banyak orang, itu masuk waktu sholat. Ada yang usul lagi, jangan, kita pakai lonceng saja seperti orang Nasrani. Rasulullah ya mohon maaf tanda kutip ya belum menyetujui itu. Ternyata kemudian Umar bin Khattab bermimpi diajari kalimat-kalimat azan. Allahu Akbar sampai selesai. Maka itulah kemudian kalimat-kalimat azan itulah yang dipakai sampai sekarang. Nah, itu. Bahkan dalam hal memanggil orang untuk sholat, Rasulullah ingin berbeda dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Nah, itu. Dari sisi itu ya. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan di sini, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk menjadi bagian dari kaum itu. Jadi mohon maaf gitu ya. Hal-hal yang sudah menjadi simbol orang-orang kafir sebaiknya kita tidak gunakan. Seperti tadi trompet. Mohon maaf ini. Apa lagi? Salib. Apa lagi gitu. Macam-macam lah gitu ya. Yang sudah menjadi simbol. Kalau bukan enggak apa-apa, misalkan celana. Boleh. Bukan simbol orang kafir, bukan simbol orang muslim, boleh dipakai. Kalau udah salib, udah simbol ini, tentunya tidak boleh. Simbol boleh jadi nanti akan
menyerupai mereka. Walaupun mungkin iman kita tidak berubah, tapi akan memunculkan kecurigaan dan suudzon dari orang-orang yang melihat kita. Dan naudzubillah-nya, kita pakai baju sabit tiba-tiba mati, meninggal, kira-kira dimakamkan di kaum muslimin atau orang Kristen? Kristen lah. Kenapa? Karena kita meninggal dalam memakai atribut salib. Jelas atau tidak? Jelas itu. Ini pentingnya atribut atau simbol-simbolnya. Atau mungkin masjid simbolnya apa itu? Bulan gitu ya. Walaupun tidak wajib sebetulnya, tapi setidaknya orang akan tahu ini simbolnya yang biasa dipakai orang muslim. Kita masuk. Seandainya masjid pakai simbol salib, kira-kira bingung atau tidak orang? Bingung lah gitu ya. Makanya harus berbeda simbol itu. Tetap harus berbeda, lebih bagusnya gitu. Jangan urusan ibadah, urusan seragam tadi, tentara dan dokter harus berbeda gitu ya. Biar tidak bingung. Termasuk pakaian, mohon maaf, jangan menyerupai suatu kaum. Termasuk laki-laki tidak menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki. Ini jelas sudah laknat ini. Kata Rasulullah, la'allallahu murajilat minan nisa, Allah melaknat orang laki-laki yang berlagak perempuan. Di mana kan gitu dah. Macam-macam lah gitu ya. Aneh-aneh. LGBT ya sekarang ya itu. Lagi gencar-gencarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini juga contoh lagi berkaitan dengan menyelisihi orang-orang kafir, juga terkait dengan puasa 10 Muharram. Nah itu. Jadi ketika Nabi itu ketemu dengan sekelompok orang-orang Yahudi pas tanggal 10 Muharram. Ternyata mereka saat itu juga berpuasa. Rasulullah sunnahnya juga 10 Muharram berpuasa, karena orang Yahudi itu mereka berpuasa 10 Muharram. Mereka meyakini bahwa Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram, maka mereka kemudian berpuasa. Rasulullah bilang, kata Rasulullah, sebaiknya kalian juga berpuasa tanggal 9-nya agar ada perbedaan dengan orang Yahudi. Bayangkan loh itu. Tanggal Tasu'a 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram Asyura, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar berbeda, menyelisihi dengan puasa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bayangkan itu. Saking Rasulullah agar umatnya ini berbeda sama sekali dengan orang-orang selainnya, entah Yahudi, Nasrani ataupun yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan hadisnya. Hadis berikutnya, hadis yang kelima pada kesempatan kali ini. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, satu ketika saya pernah duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebetulnya pernah kami sampaikan Bapak Ibu di pengajian hari Rabu. Hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19. Itu. Jadi kata Ibnu Abbas, saya pernah berada di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang ke saya, "Ya gulam, kata Rasulullah, nak atau cong, Allah wassalam dulu ya. Ihfadillah
Jagalah hak-hak Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah hak-hak Allah, maka engkau akan mendapati Allah itu berada di hadapanmu, dekat denganmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika kamu hendak minta perlindunganlah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadisnya. Lagi-lagi ini nasihat Rasulullah kepada seorang anak ya. Jadi Ibnu Abbas ini sepupu Rasulullah SAW, tapi terpaut jauh jaraknya ya. Jadi Rasulullah itu memang biasa memberikan nasihat kepada anak-anak kecil atau anak-anak remaja. Seperti ini mungkin ya. Kita menyampaikan kepada siapa misalkan, bukan tile, gini. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memberikan nasihat kepada anak-anak. Apa pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Wahai anak, jagalah hak-hak Allah. Jadi hak-hak Allah itu dijaga. Apa hak Allah yang paling utama? Apa? Diesakan gitu ya, atau ditauhidkan, disembah, diibadahi, yang wajib dikerjakan semaksimal mungkin. Setelah yang wajib dikerjakan, kemudian melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau itu kita lakukan, maka kata Rasulullah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Alhamdulillah. Jadi orang yang melakukan ibadah wajib, kemudian dilanjutkan dengan ibadah sunnah, hak-hak Allah dijaga, maka insya Allah kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga terutama dari perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu yang penting, penting. Makanya hadis yang sering kita sampaikan, kata Rasulullah, hadis qudsi ini, mohon maaf, kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta ahbabtuhu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintai orang itu, hamba itu, kuntu sam'ahu allati yasma'u bi, saya yang akan menjadi pendengarannya, yang akan menjadi penglihatannya, yang akan menjadi langkah-langkahnya. Artinya perbuatan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita dijaga, tidak keluar ucapan kecuali ucapan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga kita dijaga oleh Allah, tidak mendengar ghibah, tidak mendengar ghasib, dan seterusnya. Kaki kita dijaga oleh Allah, tidak melangkah kecuali langkah yang penuh dengan ibadah, dan seterusnya. Itulah balasan dari orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, kemudian ditopang dengan amalan-amalan sunnah. Dijaga. Itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan potongan hadisnya. Kata Rasulullah, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu ingin minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali ini. Makanya sering ayat yang kita baca adalah wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, al-ayah, surah Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika ada hambaku
bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sampaikan kepada dia, inni qarib, saya dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat. Ujibu da'watat da'i, mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta. Tentunya minta waktu sujud bagus. Ketika waktu sahur mantap. Ketika habis sholat mantap, udah bagus, udah jos merasakan, dan seterusnya. Banyaklah kondisi-kondisi waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertajud itu pas waktu sahur malah lebih mantap lagi itu. Sebagaimana firman Allah, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, sangat berkesan, sangat membekas, lebih membekas. Tuh. Bangun malam tentunya bukan main gaplek ya, atau apalah gitu ya, tentunya diisi dengan doa, baca Quran, tak mungkin sholat dan seterusnya. Sedikit lagi kata Rasulullah juga, jika kamu mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada orang pintar. Siapa orang pintar? Dukun, yang maksud saya, dukun. Makanya ada guyon gitu. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang minta pertolongan orang bodoh semua gitu ya. Maka dukun disebut orang pintar gitu. Itu bukan kata saya, tapi rawahu Adi Hidayat. Sebagaimana diriwayatkan Ustaz Adi Hidayat maksudnya. Gitu. Rawahu apa tadi? Adi Hidayat. Gitu. Ustaz Adi Hidayat maksudnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlindungan, bukan kepada dukun. Dukun minta perlindungan kepada jin, pada setan dan seterusnya. Bahkan terakhir bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, thumma saddaqa bima yaqul, kemudian membenarkan ucapan si dukun itu, si paranormal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka orang itu telah kafir terhadap kitab Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gugur keimanannya. Nauzubillah. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hadis yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, 3 hadis. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.